Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang memberikan banyak sekali nikmat kepada kita semua. Nikmat kesempatan, nikmat kesehatan, terlebih dengan nikmat iman. Sehingga kita masih bisa melakukan aktivitas kita masing-masing. Sholawat serta salam semoga selalu kita curahkan kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suri tauladan terbaik di muka bumi ini, yang membawa kita dari alam yang gelap gulita, alam jahiliyah yang penuh kebodohan, menuju alam terang benderang yang penuh dengan ilmu dan keimanan seperti sekarang ini. Ada pepatah yang mengatakan, tak kenal maka tak aruf. Perkenalkan, nama saya Ayu Istiawanti, seorang mahasiswi komunikasi penyiaran Islam di Universitas Muhammadiyah Makassar. Tujuan pembuatan video ini yaitu untuk mempresentasikan makalah saya pada mata kuliah pedagogik yang dibimbing langsung oleh dosen kami tercinta, Dr. Maisil Bewulur MSosi. Tapi sebelum saya membahas makalah saya, mungkin teman-teman semua ada yang belum tahu mengenai mata kuliah pedagogik. Pedagogik adalah ilmu pendidikan yang dimana sangat penting untuk seorang pendidik, karena pedagogik ini membahas tentang metode pengajaran, atau lebih tepatnya kita tahu dunia anak-anak. Baiklah, judul makalah yang saya akan presentasikan yaitu mengenai problematika pendidikan. Problematika pendidikan. Sebelum jauh membahas tentang problematika pendidikan, alangkah baiknya kita mengetahui definisi problematika itu sendiri. Problematika adalah berasal dari akar kata bahasa Inggris, yaitu problem. Artinya soal, masalah, atau teka-teki. Juga berarti problematik, yaitu ketidaktentuan. Tentang pendidikan banyak definisi yang berbagai macam. Namun secara umum ada yang mendefinisikan bahwa pendidikan adalah suatu hasil peradaban sebuah bangsa yang dikembangkan atas dasar suatu pandangan hidup bangsa itu sendiri, sebagai suatu pengalaman yang memberikan pengertian, pandangan, dan penyesuaian bagi seseorang yang menyebabkan mereka berkembang. Definisi pendidikan secara lebih khusus ialah suatu proses pertumbuhan di dalam seorang individu dibantu mengembangkan daya-daya kemampuannya, bakatnya, kecakapannya, dan minatnya, sehingga dapat disimpulkan di sini bahwa pendidikan adalah suatu usaha sadar dalam rangka menanamkan daya-daya kemampuan, baik yang berhubungan dengan pengalaman kognitif, daya pengetahuan, afektif, aspek sikap, maupun psikomotorik, aspek keterampilan yang dimiliki oleh seorang individu. Adapun yang dimaksud dengan problematika pendidikan adalah persoalan-persoalan atau permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh dunia pendidikan, khususnya negara Indonesia. Nah, setelah kita membahas tentang definisi dari problematika pendidikan, kita melangkah ke poin selanjutnya, yaitu masalah pokok pendidikan. Pada umumnya ada dua masalah pokok pendidikan. Yang pertama itu masalah pemerataan, dan yang kedua adalah mutu pendidikan. Poin pertama yaitu masalah pemerataan pendidikan. Masalah pemerataan pendidikan adalah persoalan bagaimana sistem pendidikan dapat menyediakan kesempatan yang seluas-luasnya kepada seluruh warga negara untuk memperoleh pendidikan, sehingga pendidikan itu menjadi wahana bagi pembangunan sumber daya manusia untuk menunjang pembangunan. Masalah pemerataan pendidikan timbul apabila masih banyak warga negara, khususnya anak usia sekolah, yang tidak dapat ditampung dalam sistem atau lembaga pendidikan
karena kurangnya fasilitas pendidikan yang tersedia. Masalah pemerataan memperoleh pendidikan dipandang penting sebab jika anak-anak usia sekolah memperoleh kesempatan belajar pada sekolah dasar, maka mereka memiliki bekal dasar berupa kemampuan membaca, menulis, dan berhitung. Sehingga mereka dapat mengikuti perkembangan kemajuan melalui berbagai media massa dan sumber belajar yang tersedia, baik mereka itu nantinya berperan sebagai produsen maupun konsumen. Dengan demikian, mereka tidak terbelakang dan menjadi penghambat pembangunan. Oleh karena itu, dengan melihat tujuan yang terkandung di dalam upaya pemerataan pendidikan tersebut, yaitu menyiapkan masyarakat untuk dapat berpartisipasi dalam pembangunan, maka setelah upaya pemerataan pendidikan terpenuhi, mulai diperhatikan juga upaya pemerataan mutu pendidikan. Perkembangan upaya pemerataan pendidikan berlangsung terus-menerus dari pelita ke pelita. Di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional 3 tentang hak warga negara untuk memperoleh pendidikan. Pasal 5 menyatakan setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan. Bahkan dalam pasal 7 mengenai hak telah ditegaskan sebagai berikut. Penerimaan seorang peserta didik dalam suatu satuan pendidikan diselenggarakan dengan tidak membedakan jenis kelamin, agama, suku, ras, kedudukan sosial, dan tingkat kemampuan ekonomi, dan dengan tetap mengindahkan kekhususan satuan pendidikan yang bersangkutan. Nah, poin kedua itu masalah mutu pendidikan. Kedua, masalah mutu pendidikan. Mutu pendidikan dipermasalahkan jika hasil pendidikan belum mencapai taraf seperti yang diharapkan. Penetapan mutu hasil pendidikan pertama dilakukan oleh lembaga penghasil sebagai produsen tenaga terhadap calon luaran dengan sistem sertifikasi. Selanjutnya, jika luaran tersebut terjun ke lapangan kerja, penilaian dilakukan oleh lembaga pemakai sebagai konsumen tenaga dengan sistem tes untuk kerja. Lazimnya, masih dilakukan pelatihan dan pemagangan bagi calon untuk penyesuaian dengan tuntutan persyaratan kerja di lapangan dan berkarya. Padahal, hasil belajar yang bermutu hanya mungkin dicapai melalui proses belajar yang bermutu. Jika proses belajar tidak optimal, sangat sulit diharapkan terjadinya hasil belajar yang bermutu. Jika tidak terjadi belajar secara optimal, akan menghasilkan skor hasil ujian yang baik, maka hampir dapat dipastikan bahwa hasil belajar tersebut adalah semua. Berarti pokok permasalahan mutu pendidikan lebih terletak pada masalah pemrosesan pendidikan. Selanjutnya, kelancaran pemrosesan pendidikan ditunjang oleh komponen pendidikan yang terdiri dari peserta didik, tenaga kependidikan, kurikulum, sarana pembelajaran, dan juga masyarakat sekitar. Nah, setelah mengetahui masalah pokok pendidikan, tentunya kita harus mengetahui solusi dari problematika pendidikan itu sendiri. Nah, solusi problematika pendidikan dalam menghadapi masalah ketidakjelasan tujuan pendidikan selama ini perlu segera dirumuskan secara jelas variabel-variabel yang harus dicapai untuk masing-masing jenjang pendidikan, mulai dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi. Dalam arti penerapan hasil secara realistis yang dapat dirasakan dampaknya di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat dan bernegara, tidak dalam wacana pencapaian tujuan secara idealistis. Untuk mengatasi ketidakserasian kurikulum, perlu dihilangkan kesan adanya pengidentikan sekolah hanyalah menanamkan teori-teori ilmu melulu. Perlu menghilangkan kesan bahwa pendidikan itu identik dengan pengajaran. Perlu meminimalisir kekeliruan langkah dalam pembuatan kurikulum yang kurang berorientasi terhadap kondisi real pemenuhan kebutuhan masyarakat. Demikian pula dalam mengatasi ketiadaan tenaga pendidik yang berkualitas dan profesional. Perlu merekrut sebanyak-banyaknya tenaga-tenaga dari lulusan lembaga pendidikan dengan keharusan memiliki kecakapan menguasai ilmu-ilmu yang diperlukan bagi pembuatan standar kualitas minimal. Tenaga yang menguasai ilmu-ilmu yang diperlukan untuk melaksanakan manajemen pendidikan yang dapat membawa perubahan ke arah yang lebih maju.
Syarat lainnya yang harus ada pada diri pendidik minimal memiliki kedewasaan berpikir, kewibawaan, kekuatan kepribadian, memiliki kedudukan sosial ekonomi yang cukup, kekompakan sesama pendidik dalam satu tim, dan lain sebagainya. Itulah tadi materi presentasi saya. Ada 3 poin penting yang saya bahas tadi, yaitu definisi problematika pendidikan, yang kedua yaitu masalah pokok pendidikan, dan yang ketiga adalah solusi problematika pendidikan. Jadi kesimpulan dari makalah saya itu, problematika pendidikan adalah persoalan-persoalan atau permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh dunia pendidikan, khususnya negara Indonesia. Dunia pendidikan kita masih menghadapi berbagai masalah internal yang cukup mendasar dan bersifat kompleks. Kita masih menghadapi sejumlah masalah yang sifatnya berantai sejak jenjang pendidikan dasar sampai pendidikan tinggi. Rendahnya kualitas pada jenjang sekolah dasar sangat penting untuk segera diatasi karena sangat berpengaruh terhadap pendidikan selanjutnya. Itulah tadi pemaparan presentasi saya. Jika ada salah kata itu dari saya sendiri, dan jika ada yang benar itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Sekian, billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.